Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali tentunya bisa jumpa kembali bersama Salwa dalam sudut pandang hari ini. Pemirsa, peran dan fungsi universitas menjadi sentra bagi pembangunan sumber daya manusia, di mana hari ini kita akan mengenal lebih dekat ke dalam kisah inspiratif yang ditorehkan oleh universitas yang ada di Provinsi Lampung, di mana ini tempat menjadi pengetahuan sumber pencahayaan bagi jalan anak bangsa. Spesial hari ini bersama Universitas Malahayati, kampus unggul membangun intelektualitas unggul menuju pembangunan nasional. Dan untuk bisa membahas mengenai Universitas Malahayati, kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir hari ini. Tentunya bersama Rektor Universitas Malahayati, Dr. Ahmad Fahri, Dr. MM. Selamat sore, Pak Rektor. Selamat datang di TVRI Sudut Pandang, Pak Rektor. Kemudian sudah hadir juga bersama kita di sini, yakni dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal LPMI Universitas Malahayati, Dr. Desi Hermawan, Eskep NS MKes. Baik, selamat sore Pak Desi. Baik, saya akan ke Pak Rektor terlebih dahulu Pak. Seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Lampung ini banyak sekali universitas. Dan yang membedakan adalah strateginya untuk penguatan peranan dari universitas dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Ini kita mungkin bisa flashback dulu Pak Rektor, bisa ceritakan dahulu mengenai sejarah dari Universitas Malahayati ini bagaimana ceritanya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Universitas Malahayati itu didirikan pada tahun 1994. Di mana itu ide awal adalah dari pendiri yaitu Bapak Dr. Haji Rusli Bintang. Dia yang dalam hal ini memang sangat konsen dengan anak yatim. Sehingga beliau mempunyai binaan anak yatim di seluruh Indonesia. Ada sekitar 24 provinsi anak yatim yang binaan. Awalnya memang tidak sebanyak itu, tapi beliau sangat konsen, sekaligus mendirikan juga pendidikan dasar dan menengah. Lama-lama berpikir ternyata anak yatim ini setelah lulus dari pendidikan menengah, mereka tidak punya jalan lain, bahkan tidak meneruskan sekolah. Bekal pendidikan SLTA mungkin tidak cukup untuk meningkatkan taraf hidupnya. Atas dasar itulah beliau juga mendirikan perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi, ada 5 perguruan tinggi yang dibangun seluruh Indonesia ini. Salah satunya Universitas Malahayati pada tahun 1994. Tujuan awalnya intinya adalah untuk bagaimana memudahkan para anak yatim, duafa dan juga calon mahasiswa atau pemuda-pemuda Indonesia yang membutuhkan pendidikan tinggi, tapi mungkin mengalami ketidakberuntungan dari masalah finansial dan sebagainya. Itu tujuan utamanya awalnya. Demikian didirikan perguruan tinggi ini. Dan alhamdulillah sampai dalam perjalanan selama 29 tahun ini, Universitas Malahayati sudah memiliki 20 program studi. Baik. Dan 5 fakultas. Dan juga alhamdulillah kami juga sesuai dengan cita-cita pendiri adalah kita mampu berkiprah di dalam pembangunan melalui pengembangan para alumni kita. Karena mahasiswa kita berasal dari kurang lebih sekarang 30 provinsi. Jadi mereka sekarang pun juga berkiprah di lebih dari 30 malahan. Bahkan ada beberapa yang sudah berkiprah di internasional ya, di tingkat ASEAN. Juga alumni-alumni kami. Luar biasa. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak Rektor. Jadi ini menarik sekali yang awalnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan akses pendidikan ya untuk masyarakat yang kurang beruntung, dan hingga saat ini banyak sekali beasiswanya. Banyak, iya betul. Dan beasiswanya ini apa saja nih Pak Rektor? Mungkin agar sebagai informasi untuk pemirsa di rumah. Kami memang punya beasiswa, berbagai macam beasiswa. Yang pertama adalah tetap beasiswa yang bagi anak yatim duafa. Itu kami punya. Kemudian yang kedua, kita punya beasiswa juga bakat prestasi. Baik. Prestasi. Kemudian yang ketiga, kami juga punya beasiswa untuk peningkatan kompetensi, itu khusus untuk internal atau para dosen dari luar yang butuh peningkatan internal. Dan yang keempat, kita punya sesuai dengan program pemerintah sekarang adalah Kartu Indonesia Pintar kuliah. Jadi kita juga punya KIP kuliah.
Nah, itulah beberapa beasiswa yang kita miliki. Alhamdulillah juga jumlahnya cukup besar. Minatnya terutama yang dari kaum duafa ya. Duafa. Jadi kontribusinya sudah tidak diragukan lagi ya Pak Rektor ya untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak bangsa saat ini. Dan tadi sempat Pak Rektor menyebutkan sudah ada berapa Pak Rektor? 30 program studi? 20 program studi. Itu akreditasinya bagaimana Pak Rektor? Hampir semuanya kita baik sekali. Memang ada 4 program studi yang masih baik. Itu karena program studi baru dan baru akreditasi pertama ya. Baik. Jadi biasanya memang akreditasi pertama itu nggak bisa jadi baik sekali. Insya Allah nanti tinggal beberapa waktu lagi akan masuk pada proses akreditasi lanjutan. Seluruhnya sudah baik sekali. Baik, seperti itu. Jadi seluruhnya sudah baik sekali ya. Hanya jurusan-jurusan baru yang masih dalam proses untuk menuju lebih baik lagi. Kemudian kalau untuk berbicara mengenai reputasi, tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan sudah sampai tingkat internasional. Ini artinya reputasi di dalam bidang akademik atau menciptakan lulusan yang berkualitas baik di bidang kesehatan misalnya, ini sudah tidak perlu dilakukan lagi atau bisa diceritakan Pak Rektor? Ya, jadi ada beberapa hal yang menyangkut dengan kegiatan akademik dan non-akademik. Untuk akademik, memang lulusan-lulusan kami juga di samping kita banyak melakukan kerjasama, perkuliahan kerjasama dengan luar negeri, masuk proses perkuliahan bersama. Kita ada beberapa negara yang sekarang intens secara rutin. Kita masih mengadakan jadwal perkuliahan bersama dengan India, Manila ya, dan Thailand ya. Malaysia luar biasa. Beberapa negara. Kemudian dari sisi untuk kiprah kita di dalam pengembangan keilmuan, para dosen-dosen kami juga melakukan penelitian bersama dengan beberapa negara juga di Indonesia. Jadi tergabung dengan beberapa negara ya, Swedia, Malaysia ya. Ada empat negara kemarin kita sekarang dalam penelitian bersama dengan kami. Di Indonesia ada 2 kampus kita, Malahiyati dengan UI. Universitas Indonesia gabung dengan 4 negara asing sama-sama melakukan penelitian di sini. Penelitian di situ, baik. Ini menarik sekali Pak Rektor. Nanti akan saya tanyakan lagi ini perannya atau kontribusinya untuk pendidikan atau untuk mahasiswa Malahiyati sendiri. Saya akan ke Pak Desi dahulu. Pak Desi, kita tahu kan bahwa saat ini sudah revolusi industri 4.0 yang tentu keinginan atau kualifikasi dari keterampilan akan berbeda 10 tahun yang lalu, dan universitas pun dituntut untuk adaptif, fleksibel, dan gesit menyikapi perubahan. Saya ingin tahu dari sejak 94 hingga sekarang ini bagaimana Universitas Malahiyati menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Mungkin ada strategi di sini Pak Desi. Terima kasih Mbak Salwa. Mungkin kalau tadi diceritakan Pak Rektor bahwa kampus kan dimulai dari kecil ya, nggak otomatis besar dengan cita-cita besar, tapi untuk mensejahterakan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Tentu dulunya awalnya kampus kita belum sekomplit sekarang. Kalau sekarang kan mungkin kapan-kapan bisa main ke kampus, adik-adik mahasiswa itu tidak hanya dilengkapi atau tidak hanya diajarin di lab dengan alat-alat yang canggih, tapi juga kita menyediakan misalnya untuk kesehatan kita ada rumah sakit yang terintegrasi dengan kampus, sehingga itu memudahkan adik-adik mahasiswa untuk tadi keterampilannya bisa terasa bukan hanya di lab tapi juga di lahan praktek nyata kan gitu. Dan tentunya rektorat juga selalu mengupdate sarana prasarana, termasuk juga kita memfleksibelkan kurikulum, karena kan memang kurikulum kan selalu direvisi mengikuti perkembangan. Kalau seandainya ada tuntutan dari pasar seperti ini, kita fleksibelkan. Maksudnya kita sesuaikan agar apa yang kita produk dengan apa keinginan pasar itu match gitu. Ada link. Ya, jadi seperti itulah kita selalu bergerak untuk bisa lebih baik dan baik. Dan untuk saat ini update-nya kurikulumnya seperti apa ini yang mungkin membedakan? Kalau saat ini kita ikut tren semua. Sekarang ini kan sedang eranya MBKM ya. Kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi semua saya rasa kita arahkan kurikulumnya ke arah Merdeka Belajar. Di mana kita memberi kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk belajar tidak hanya di prodinya tapi juga di prodi lain. Kita juga memberi kesempatan mereka untuk belajar di kampus lain, ikut program magang misalnya, kemudian ikut program pertukaran belajar, kemudian juga bisa ikut yang sedang berjalan ini adalah kampus mengajar. Baik. Nah itu
dalam rangka kita mengikuti perkembangan kurikulum. Baik, jadi sudah bisa mengakomodasi seluruh apa yang menjadi kebutuhan para pelajar mahasiswa saat ini dan menyesuaikan ya yang diperintahkan oleh Bapak Menteri. Kemudian saya juga ingin tanya di sini Pak Desi, kalau di Provinsi Lampung ini kan kita mengenal ada kampus hijau, ada kampus biru. Ini kalau Universitas Malahayati ini identiknya apa ini? Kenalnya apa nih di masyarakat? Kita sebenarnya kampus hijau juga ya Pak ya? Kita yang sebetulnya kampus hijau. Kita yang kampus hijau. Karena kampus kami ini di areal ada 84 hektar. Dan di 84 hektar itu masih 2/3 lebih itu masih dalam bentuk tanaman hijau. Hijau dalam arti sesungguhnya ya Pak? Hijau tanaman. Di samping itu gedung-gedung kami juga kami warnanya catnya hijau. Catnya hijau. Jadi baik gedung maupun alam sekitarnya semuanya hijau. Jadi kalau yang murni hijau itu lebih kepada dari Universitas Malahayati ya. Ini ada misikah di sini Pak Rektor makanya semuanya jadi gedungnya hijau kemudian tanaman hijau. Ada maksud tertentu tidak di sini Pak? Ya, jadi kami membangun kampus itu untuk merubah image bahwa gedung tempat perkuliahan itu harus gedung terpisah, gedung tersendiri yang modern dan sebagainya. Tapi bisa juga kita laksanakan gedung perkuliahan tetap bercampur dengan kondisi alam sekitarnya yang tetap alami, yang nanti bisa kita manfaatkan. Contohnya karena kami memang sekarang mayoritas program studi kesehatan. Kita punya farmasi. Farmasi harus punya produk-produk apa? Nah, kita manfaatkan herbal. Kita punya kedokteran. Kedokteran memperdalam ilmu medesinnya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Desi, salah satu yang juga kita kembangkan adalah memanfaatkan teknologi informasi. Karena di area yang cukup luas dan mahasiswa kami yang reguler boarding. Jadi wajib tinggal di asrama. Wajib tinggal ini. Wajib tinggal. Jadi tidak boleh keinginan kuliah di Malahayati tapi tinggal di tempat luar. Tinggal di luar tidak boleh. Biarpun alamatnya Bandar Lampung. Baik, ini ada minimal semester tidak nih Pak? Mungkin kalau semester awal wajib, semester akhir tidak. Untuk kedokteran full sampai lulus. Full. Luar biasa. Tapi kalau yang prodi yang lainnya kita beri toleransi sampai 2 tahun. Boleh pindah mereka. Baik, ketentuannya seperti itu ya Pak Rektor. Nah ini ada yang saya ingin tanya juga ke Pak Rektor, mungkin nanti juga Pak Desi bisa menambahkan. Tadi Pak Rektor menyebutkan bahwa mayoritas program studinya di kesehatan ya Pak. Tentu ada produk atau inovasi nih Pak di bidang kesehatan. Sudah apa saja nih yang sudah ditorehkan oleh Universitas Malahayati, sejarah apa yang berkontribusi untuk di bidang kesehatan dari mahasiswanya atau dari dosennya? Ya. Yang pertama dari mahasiswa sendiri, kita setiap tahun kita mengadakan kegiatan namanya kuliah kerja lapangan dan pengabdian kepada masyarakat. Itu beda dengan KKN. Jadi mahasiswa akan kita tempatkan, kita kerjasama dengan satu kabupaten, nanti selama 3 tahun, terus-menerus mahasiswa di tempat itu akan terus memberdayakan masyarakat. Itu salah satu produknya itu dengan tema-tema tertentu. Misalnya produk kita adalah ingin menyehatkan kesehatan lingkungan. Maka selama 3 tahun bagaimana caranya? Di kemarin di Kabupaten Pesawaran kita laksanakan seperti itu. Sekarang kita di Kabupaten Tanggamus produknya adalah pengentasan stunting. Pengentasan masalah stunting. Dan di Bandar Lampung sendiri, di Kota Bandar Lampung dengan di Kabupaten Tanggamus. Itu nanti produk akhirnya adalah dengan harapan penurunan target kita adalah di bawah 5%. Stunting di 2 kabupaten itu. Ya. Jadi itu produk-produk dari produk istilahnya kinerja mahasiswa. Kemudian dari produk-produk fisik kita ada juga, salah satunya tadi saya sampaikan, karena areal kami cukup luas, kami sekarang fokus pengembangan tanaman kelor dulu. Nah dari kelor supaya masyarakat bisa mudah memanfaatkan karena gizinya tuh luar biasa kandungannya, maka kita harapkan masyarakat mudah kita buat produk contoh teh celup dari kelor. Kemudian untuk ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu menyusui, butuh makanan pendampingnya adalah jajanannya kita siapkan juga biskuit dari kelor juga dengan gizi yang cukup baik. Sekarang kita lagi mengembangkan lagi dari limbah, limbah kulit pisang. Ternyata kulit pisang itu kandungan gizinya juga tinggi. Limbahnya itu kalau kita kelola bisa jadi keripik, bisa jadi brownies, kue segala macam.
Nah itu beberapa kita kembangkan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, sehingga nanti masyarakat tidak perlu lagi bingung untuk meningkatkan gizinya. Tidak harus berpikir harus makanan yang mewah, yang mahal. Baik, benar. Buat dari alam sekitar aja bisa, bahkan dari limbah pun bisa. Tadi ya, limbah kulit pisang ini baru kami kembangkan. Baru 1 tahun ini. Baik, seperti itu ya Pak Rektor. Jadi banyak sekali. Satu lagi untuk dari dosennya, dosen-dosen kami sudah banyak yang berkiprah baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya di tingkat nasional Pak Dr. Desi Hermawan. Ini beliau sampai mendapatkan, sekarang lagi dapat dukungan dari pemerintah dengan Kedereka juga sama ya, dalam program pengentasan stunting. Beliau juga sebagai konsultan di bidang pendidikan tinggi, bidang akademis pendidikan tinggi, bidang mutu. Kemudian kami punya lagi satu Prof. Taruna Ikrar, beliau juga yang sedang waktu itu pengembangan vaksin. Itu bahkan kiprahnya sampai tingkat internasional sudah. Kita menjadi tim peneliti internasional karena dalam pengembangan vaksin. Alhamdulillah kemarin dimanfaatkan untuk COVID. Profesor Taruna Ikrar. Baik, luar biasa. Jadi bisa dikatakan bahwa reputasi di bidang akademik ini sudah sampai internasional untuk Universitas Malahayati. Kemudian tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Rektor, ini Dr. Desi sendiri sudah punya produk ya di sampai internasional. Mungkin bisa diceritakan ini inovasinya seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Salwa. Mungkin tadi Pak Rektor agak konsepnya sedikit unik. Konsepnya unik, diceritakan. Sedikit ini ya. Kita memang tadi mungkin saya menegaskan kembali tadi Pak Rektor sampaikan bahwa KKN atau KKL PPM yang tahun ini memang tematiknya adalah penurunan stunting. Jadi mungkin tadi kita membantu program pemerintah untuk mencapai target di bawah kalau pemerintah 16% ya untuk tahun 2024. Itu sebenarnya kita inginnya membantu aja gitu. Nah, kemarin kita untuk saya dengan tim kami mencoba membuat singkatan programnya itu agak unik Mbak. Jadi kepala kepiting badan kelor. Saya kepala kepiting itu kepala keluarga peduli stunting dengan pengukuran tinggi badan dan pemanfaatan tadi kelor, telur dan ikan. Kelor, telur dan ikan. Jadi kalau dulu kan produknya bagus. Kepala kepiting dan kelor. Jadi kan awalnya saya memperhatikan kalau teman-teman itu yang disasar kalau stunting itu pasti ibu dan balita, kemudian bayi. Tapi saya melihat mungkin ada satu yang dilupakan adalah kepala rumah tangga. Karena kepala rumah tangga itu yang penting sekali menurut saya. Mereka mengambil keputusan, mereka mencari yang pegang atur keuangan, mungkin ya mereka juga punya perilaku yang banyak juga yang mungkin kurang bagus, misalnya merokok, misalnya ya begadang, minus segala macam kan, yang bisa menghabiskan uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pangan keluarganya. Nah itu yang coba kami lakukan intervensi agar para kepala keluarga itu menjadi peduli terhadap stunting, bukan hanya ibu dan anak yang di treatment, tapi juga para kepala keluarga. Termasuk juga tadi kita mengembangkan produk-produk dari kelor, telur dan ikan. Jadi memang produk yang memang ada di sekitar kita. Baik, produknya tuh dibentuk atau diolah menjadi apa ini? Kita tadi sama kayak yang Pak Rektor sampaikan, kita bentuk dalam bentuk cookies. Cookies, kemudian juga ada semacam jus, semacam minuman ya, semacam minuman yang memang bisa diminum oleh ibu hamil yang banyak ada kelornya, kemudian juga ada protein hewani juga yang bisa langsung diminum. Ada produk susunya gitu. Baik, ini menarik sekali Pak. Jadi tidak hanya edukasi juga yang diberikan kepada setiap keluarga, ternyata di sini juga ada produk yang bisa dikonsumsi atau bahkan bisa dibuat sendiri juga di rumah ya. Bisa. Kita ajari juga. Menarik sekali. Dan untuk program ini sebenarnya sudah sejak dulu atau baru ini? Jadi masih mau dilihat untuk perkembangannya, Pak? Kalau yang kepala kepiting badan kelor ini sedang berjalan. Tahun ini sedang berjalan. Jadi kalau untuk secara progres belum begitu terlihat ya secara signifikan. Kalau produknya sudah kita dari tahun kemarin kita ada produknya, tapi untuk bukan uji coba ya, istilahnya kita langsung ke masyarakatnya ini sedang dalam proses. Baik, ini menarik dan tentunya di sini dilibatkan ya Pak ya Rektor ya, mahasiswa juga dalam penelitian mahasiswa. Dan ini menjadi salah satu peran universitas juga ya Pak ya, untuk terus membudayakan prestasi juga, tidak hanya dari dosen tapi juga mahasiswa. Kemudian terima kasih Pak Desi, ini kita beralih ke mengenai fasilitas. Tentu saja
untuk mengintegrasikan antara teori dan praktek ini kan perlu didukung dengan fasilitas yang memadai dalam kegiatan belajar, mengajar. Kemudian fasilitas apa saja yang sudah ada nih Pak di Universitas Malahayati? Ya, yang pertama tentang fasilitas untuk proses belajar mengajar. Kita punya gedung pertemuan ya pasti ya. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan karena kampus kita adalah boarding, berarti kita harus juga menyediakan asrama. Asrama kita muat untuk 4.800 mahasiswa. Tapi yang terisi paling hanya sekitar 2.500-an. Jadi kita sudah seperti desa tersendiri, bahkan mungkin jadi kehidupannya siang malam ramai terus gitu ya karena mahasiswanya tinggal. Kemudian untuk penunjang proses belajar mengajar, kita juga menyediakan fasilitas penunjang seperti laboratorium, kita lengkapin semua, baik yang konvensional, yang juga memanfaatkan juga beberapa laboratorium untuk alam, dan laboratorium modern. Dan kemudian untuk mahasiswa, karena mahasiswa boarding, kita siapkan juga penunjangnya supaya jangan stres belajar terus. Kita siapkan juga fasilitas olahraga yang cukup lengkap. Kita siapkan misalnya lapangan futsal, lapangan basket, untuk main voli, tenis lapangan, kolam renang, bahkan driving golf juga kita siapkan juga. Di samping untuk fitness outdoor, kita supaya intinya mahasiswa jangan jenuh, gitu ya. Baik. Dengan fasilitas wifi di semua area terjangkau, tercover di semua area. Sehingga nanti proses pembelajaran pun tidak hanya di dalam gedung kita lakukan. Jadi sambil pengenalan dan juga mewajibkan mahasiswa untuk penguasaan terhadap teknologi informasi. Kita terapkan juga pembelajaran di luar gedung, gitu ya. Ditambah kemarin setelah pandemi otomatis mahasiswa kan terpaksa mereka menguasai gadgetnya. Nah, sekarang menguntungkan bagi kami gitu ya, kami tidak tinggal lebih mengarahkan saja. Jadi hampir setiap perkuliahan kita lakukan dengan hybrid. Tujuannya adalah untuk membiasakan mahasiswa bermain dengan gadget untuk hal yang positif, misalnya mencari referensi pada saat perkuliahan, coba cari di sini, browsing, melatih mereka sehingga pada saatnya nanti mereka setelah lulus pun mereka sudah tidak asing lagi dengan mensosialisasikan kompetensinya kepada masyarakat, meningkatkan pengembangan dirinya juga dengan gadget. Digunakan untuk yang positif. Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi ini bisa saya tangkap bahwa Universitas Malahayati juga menerapkan hybrid yang artinya bisa offline, bisa online juga. Jadi tidak online ya, Pak ya di sini ya. Tetap harus ada sentuhan offline ya. Oh iya. Setelah ini ya, setelah pandemi ini. Sejak setelah pandemi ini. Selama 3 tahun kemarin memang full online. Full online. Tapi saya mau tahu ini langsung dari di sini Pak Desi tentu sebagai dosen juga. Ini lebih suka offline atau online ini Pak? Kalau yang terkait dengan teori ya mungkin offline atau online itu mungkin memudahkan karena kan mungkin saya pas ada kegiatan di luar itu bisa online. Tapi kalau sudah ke praktik Mbak yang mau latihan keterampilan, kalau hanya mengandalkan online aja kayaknya sulit. Sangat sulit. Untuk mahasiswa bisa memahami bagaimana mereka mau praktikum kalau hanya menonton atau melihat kemudian dia coba sendiri di rumah kan tentu banyak keterbatasan. Baik. Tentu akan lebih baik kalau itu tatap muka. Oke, jadi mau tidak mau di sini banyak menggunakan media hybrid ini ya, Pak Rektor kemudian Pak Desi. Kemudian untuk aktivitas ekstrakurikuler di sini apa saja di sini Pak Desi untuk Universitas Malahayati? Ya, tadi mungkin sebelumnya saya nambahkan sedikit. Tadi ada sedikit fasilitas mungkin yang Pak Rektor lupa tadi. Satu juga yang perlu saya sampaikan bahwa Universitas Malahayati kita punya perpustakaan dan perpustakaan kita itu masuk perpustakaan terunik ya Pak Rektor ya. Di Asia. Karena di dalamnya terunik di Asia. Ya, di dalamnya itu ada rumah adat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Rumah adat yang digunakan untuk tutorial. Jadi di dalam ruang perpustakaan itu ada ruang-ruang kecil. Nah itu berupa rumah adat. Rumah-rumah adat yang bisa digunakan di untuk 34 tutorial. Provinsi. Ya masih 34 ya, belum 38 karena kan sekarang udah 38. Baik, jadi rumah adat itu lebih ke konsep desainnya. Konsep desain dan tapi berguna ya, bukan hanya estetika aja, tetapi bergunanya digunakan untuk ruang diskusi, ruang tutorial, ruang diskusi, ruang baca, lengkap LCD, full AC.
Dan mahasiswa kami kan berasal dari 30 provinsi. Jadi mereka kadang-kadang kangen, nah udah kita belajar di Sulawesi Tenggara. Tapi Sulawesi Tenggara tuh di rumah adatnya, bukan di Aceh. Di Aceh. Baik, ini menarik sekali. Menjadi memang benar-benar mencerminkan identitas mahasiswa ya dari 34 provinsi yang mungkin rindu ingin lihat suasana rumah bisa datang ke perpustakaan. Jadi tidak bosan, harusnya ramai artinya mahasiswa datang. Iya, ramai. Dan dua konsep perpustakaan ya, jadi ada konsep yang tradisional yang rumah adat, juga ada konsep yang modern. Ada konsep yang modern itu mengadopsi dari perpustakaan yang di luar lah istilahnya, sehingga adik-adik mahasiswa itu bisa milih nih mau yang tradisional atau menggunakan perpustakaan-perpustakaan yang emang sekarang kan eranya digital gitu. Jadi mereka bisa pilih. Bisa pilih antara kedua konsep tersebut. Dan saya yakin Pak Rektor ini jadi banyak nih Pak yang mau masuk ke Nima Hayati. Karena tidak hanya dari secara kualitas juga ternyata modern sekali. Dan selain dari belajar mengajar juga yang berkualitas, kegiatan selingan ekstrakurikuler yang menarik tadi ya. Yang bisa diikuti Pak Desi? Iya. Kita banyak selain organisasi yang sudah biasa ya, ada BEM, ada UKM, kemudian ada DPMU, kita juga punya UKM-UKM. Kita ada UKM seni, ya seni, tari, kemudian UKM olahraga, kemudian juga ada resimen mahasiswa, ya, kemudian juga ada pencinta alam yang suka panjat tebing dan segala macam. Ya, kemudian kita juga punya rohis yang lebih ke arah keagamaan. Selain rohis juga ada himpunan mahasiswa yang misalnya dari agama Hindu, kemudian dari Kristen juga ada, ya, jadi tidak hanya rohis saja gitu. Baik. Dan banyak termasuk pencaksilat juga, pencaksilat ya. Dan banyak prestasi. Prestasi. Oke, nanti kita akan berbincang lagi mengenai prestasi dari mahasiswa ya di sini Pak Rektor, Pak Desi. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Kebinekaan menghiasi negeri. Indonesia, janji kami padamu untuk mempersatukan negeri melalui tayangan terbaik untuk pewarismu. Selanjutnya, agar semuanya tetap terjaga demi masa depan generasi yang lebih baik. Satu tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sudut Pandang hari ini dan kita masih berbincang untuk mengenal lebih dekat Universitas Malahayati bersama Rektor Universitas Malahayati dan juga Kepala LPMI Universitas Malahayati. Baik Pak Rektor, Pak Desi, kita lanjutkan kembali. Tadi sempat terputus mengenai ekstrakurikuler mahasiswa dan ternyata ada sambungannya juga, ini prestasi mahasiswa juga luar biasa ya Pak Desi. Mungkin bisa dilanjutkan, ini prestasinya apa saja Pak Desi? Iya, untuk prestasi mahasiswa kita sudah mendorong adik-adik mahasiswa itu untuk tidak hanya berprestasi di level nasional tapi juga sudah mulai mengarah ke internasional, walaupun memang tentu belum sehebat ini ya, misalnya PTN yang besar, tapi kita sudah ingin mencoba mendorong adik-adik mahasiswa itu untuk tidak hanya menang di level nasional tapi juga ke internasional. Ke internasional. Ya, kalau dulu kan mungkin mulainya hanya di lokal gitu ya, kita dorong udah ke nasional. Kemudian nasional itu sudah kita dorong lagi ke internasional. Di nasional kita sudah pernah misalnya ikut lomba-lomba program kreativitas mahasiswa, PKM ya, program kreativitas mahasiswa, dan banyak dari adik-adik mahasiswa kita yang misalnya dapat hibah penelitian, dapat hibah PKM ya. Kemudian kalau untuk olahraga juga banyak yang menang misalnya karate kemarin juara 1 nasional ya. Sudah level nasional baru bulan ini, Agustus ini. Baik. Yang terakhir. Luar biasa. Jadi sekarang ini fokusnya tidak hanya menoreh prestasi di nasional, tapi juga sudah mau inginnya mendorong ke sana internasional gitu ya. Luar biasa. Harapan kan gitu. Harapan. Dan kemudian Pak Rektor, ini bagaimana nih peran dari universitas agar mahasiswa ini tetap membudayakan prestasi ini harus ada ini, agar tidak hanya sekedar belajar saja. Ya, betul. Jadi yang pertama tadi kita dengan mengaktifkan semua kegiatan upaya-upaya organisasi-organisasi kemahasiswaan di semua sektor, olahraga pun hampir semua cabang kita ada organisasinya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita support juga mereka untuk mengikuti bukan hanya di bidang olahraga, tapi termasuk kemarin kontes Bandar Lampung itu ada putri apa-apa gitu ya. Lupa saya, kita yang menang. Bahkan kebetulan alhamdulillah putra dan putrinya dari kita itu, yang runner up-nya, dua-duanya dari mahasiswa Universitas Malahayati juga. Kita dorong juga dan sudah beberapa kali, termasuk satu kemarin sedang mengikuti di Amerika, sedang mengikuti ajang kontes ya semacam Miss semacam Miss Universe, tapi khusus untuk perguruan tinggi. Khusus untuk perguruan tinggi. Ini sedang berlangsung ya kan, di Amerika. Jadi seperti kata Pak Desi tadi, kita dorong sampai bukan hanya di tingkat nasional, kita dorong juga ke tingkat internasional. Baik. Di samping memang nanti mereka sudah juara-juara nasional, mereka masuk di dalam kontingen-kontingen Indonesia seperti kemarin waktu saat pelaksanaan beberapa kejuaraan di Asian Games itu juga sudah ada yang ikut gitu ya, serta gitu. Baik, seperti itu ya Pak Rektor. Jadi mungkin dorongannya juga tidak hanya sekedar moral, tapi juga mungkin turut difasilitasi juga untuk para mahasiswa yang berlomba. Luar biasa sekali Pak Rektor. Kemudian selain besok dari ini tanggal 23 kami akan memberikan penghargaan untuk 84 mahasiswa yang berprestasi tahun ini. Berprestasi nasional ya, biasanya kita berikan penghargaan yang berprestasi. Luar biasa, ini menjadi salah satu motivasi juga, terpacu lagi untuk mencetak lagi. Jadi ini salah satu ya Pak ya, peran universitas untuk terus mendorong mahasiswa berprestasi. Selain dari mahasiswanya yang berprestasi, cerdas, pintar, ini kan tentu ada peran dari pengajar juga ya Pak Rektor. Untuk pengajar Universitas Malahayati ini bagaimana ini Pak? Mungkin bisa diceritakan lulusan atau seperti apa? Ya, yang jelas sekarang sesuai dengan persyaratan para pengajar kita, kalau tenaga dosennya adalah seluruhnya minimal S2 dan sudah beberapa lebih dari hampir 30% kita sudah S3 semua. Kemudian kita juga sudah memiliki lumayan, kita banyak, ada 12 guru besar. 12 guru besar. Di samping juga yang sudah level jenjang lektor kepala. Jadi memang dosen-dosen kita pacu dan kita wajibkan dan kita pantau. Baik. Kita pantau terus perkembangan, mereka wajib melaksanakan tridharma. Tridharma, mereka tidak boleh lengah, terutama di kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kita pantau dan kita fasilitasi. Jadi kebutuhannya apa, peralatan termasuk jurnal, kami memiliki 26 ya.
26 jurnal sendiri. Jadi tidak ada alasan lagi dosen-dosen misalnya tidak bisa publikasi karya-karya ilmiahnya untuk maju. Baik. Dan saat ini mungkin juga untuk publikasi internasional sudah banyak ya Pak ya? Dari Universitas Malahati. Luar biasa sekali. Sudah lumayan. Sudah ada yang ingin menambahkan Pak? Sudah lumayan banyak Mbak untuk publikasi, karena kalau kita lihat data ya Mbak, untuk tahun 2022 saja kan kalau jumlah kampus di Indonesia ini ada 4.004. PTN-nya itu ada 184 dan kita itu untuk ranking dari publikasi itu istilahnya nggak lebih dari 200 ya, 180, bahkan kalau Webometric itu bisa di bawah 100 kan gitu. Itu untuk peringkat publikasi Mbak. Berarti kan sebetulnya tidak terlalu jelek lah gitu. Kalau misalnya dosen kita ada sekitar 300 sekian, itu publikasi di jurnal nasional yang terindeks Sinta itu sudah dua kali lebih dari jumlah dosen. Tapi kalau memang di internasional yang terindeks Scopus itu mungkin baru sekitar sepertiga dari jumlah dosen setiap tahun rata-rata ya, itu rata-ratanya, dan tidak terlalu jelek lah kalau menurut saya. Alhamdulillah secara nasional kita sudah masuk ranking 100 besar. Baik, luar biasa sekali, ini menjadi salah satu prestasi karena penelitian-penelitian inilah yang menjadi salah satu bentuk nyata karya dari peran universitas itu sendiri. Kemudian ini bagaimana nih Pak Desi, kemitraan mahasiswa dengan dosen? Kalau kita lihat penelitiannya sudah banyak, berarti mahasiswa juga harusnya sudah banyak juga dilibatkan. Betul sekali Mbak. Kita ada program namanya penelitian payung. Penelitian payung ya. Payung maksudnya dosennya memayungi mahasiswa. Jadi biasanya satu penelitian dosen itu melibatkan 4-5 orang mahasiswa, di mana nanti mereka terlibat bersama-sama dari mulai mengkonstruk proposal sampai mengambil data, kemudian sampai nanti data itu digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir, sampai nanti dipublikasikan, itu bersama-sama dengan dosen. Jadi itu sangat membantu mempercepat mahasiswa untuk bisa lulus, karena biasanya adik-adik mahasiswa itu keterlambatan studi itu bukan karena gagal di mata kuliah, tapi gagal pada tugas akhir. Nah, makanya kita punya program penelitian payung itu dengan harapan bisa membantu agar mahasiswa itu tidak lama lulusnya, ya, terbantu tugas akhirnya dengan penelitian bersama dengan dosen. Tentu banyak yang dipingin lah gitu, banyak yang mau karena mudah, kemudian juga lebih murah karena dilakukan bersama-sama dan biasanya lebih cepat dilakukan. Baik, ini menarik sekali, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Desi. Kemudian ke Pak Rektor, tentu merancang sistem pendidikan ini tentu kan tidak mudah ya Pak ya. Mungkin ini bisa digambarkan Pak Rektor, visi dari Universitas Malahati itu sebenarnya apa sih Pak? Kita sudah banyak sekali mengenal fasilitas dan lain, tapi saya sempat terlewatkan visi dari Malahati apa Pak? Ya, menjadi universitas unggul yang berstandar yang berwawasan internasional. Berlandaskan etika religius. Itu sebetulnya inti daripada visi kami adalah itu, menjadi universitas unggul, dan kita memang sedang menuju ke sana, targetkan, dan tetap kita berwawasan internasional. Kenapa? Karena kita di dalam pelaksanaan tridharmanya juga selalu bekerjasama dengan internasional dan beretika religius. Kita tidak ingin para lulusan kami adalah hanya menjadi orang pintar, tapi tidak menjadi orang cerdas, gitu ya. Kita mengharapkan menjadi orang cerdas. Apa orang cerdas? Orang cerdas itu biasanya orang pintar dan memang baik. Lebih condong arah berbuat kebaikan. Jangan sampai hanya pintar saja, tapi akhirnya cenderung mengakali. Kan banyak ya, menjadi minteri. Gitu. Sehingga kita selalu mengandalkan etika religius. Itulah dasar kami kenapa mahasiswa yang reguler itu wajib asrama. Karena kita ada tambahan bekal untuk pembelajaran agama, etika dan keagamaan itu di luar jam kuliah. Jadi biasanya pada malam hari kita berikan tambahan beban pendidikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, agama Islam, yang non-Islam demikian juga ada anunya semua, ada pembimbingnya semua. Harapkan supaya etika religiusnya itu juga tertanamkan. Baik, sepaham sekali Pak Rektor. Jadi itu maksud dari harus boarding, itu harus diasramakan karena ada kelas-kelas khusus untuk penanaman etika tambahan itu ya. Baik, kemudian kalau untuk targetnya mungkin Pak Desi yang mungkin bisa menjabarkan Universitas Malahati ini apalagi targetnya?
Kalau saya lihat ini sudah luar biasa sekali dari prestasi, fasilitas dan lain. Tapi ada tidak yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan? Sesuai dengan visi yang disampaikan Pak Rektor tadi bahwa memang target kita pada tahun 2027 itu menjadi universitas yang unggul, berwawasan internasional, dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang berdasarkan etika religius. Jadi pada tahun 2027 ini kami berharap sekali ada perubahan akreditasi perguruan tinggi yang mulanya baik sekali. Ini harapannya Pak Rektor sudah mendorong ingin jadi unggul. Gitu. Dan juga kita mendorong beberapa prodi yang memang sudah saatnya unggul. Itu memang kita akan dorong betul, kita pacu betul, kita motivasi betul, kita fasilitasi untuk bisa unggul. Karena sebetulnya sudah banyak kalau dari hitungan kami beberapa prodi yang sudah siap untuk menjadi prodi yang unggul. Menjadi prodi yang bukan hanya baik sekali kan. Jadi targetnya di tahun 2027 sebentar lagi sesuai dengan betul. Visi kita memang di tahun 2027. Tapi tantangannya sudah terukurkah Pak Rektor sehingga ini kira-kira bisa menjadi hambatan ini? Sudah ada ukuran tantangannya? Jadi tentunya sudah kita kaji tantangan-tantangan termasuk juga hambatan. Tentunya hambatan-hambatan ini karena hambatan itu unsur internal sudah mulai kita rancang untuk segera mulai kita perkecil. Tantangan-tantangan ke depan memang yang paling dominan adalah perubahan kebijakan. Ini yang kadang-kadang yang perubahan-perubahan kebijakan yang ada yang menguntungkan, ada yang kurang menguntungkan kan gitu ya, tentu menyangga perguruan tinggi. Sehingga kadang-kadang kami contoh yang kemarin kita sudah merancang kurikulum yang menurut kita sudah bagus, muncul perubahan dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ngebongkar lagi kurikulum 20 program studi itu tidak mudah. Ini baru selesai kemarin. Justru kita khawatir nanti 2024 istilahnya pergantian kepemimpinan nasional ya. Mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan tinggi. Kalau ini sampai berubah lagi, waduh kacau lagi kita penyelenggaraan pendidikan tinggi. Itu tantangan-tantangan yang ada yang sudah bisa kita antisipasi, artinya yang sudah terjadi sekarang, ada juga yang mungkin belum bisa kita antisipasi, terutama tadi menyangkut sifatnya yang memang belum terjadi ya. Pada tahun 2024 kita belum bisa bayangkan kebijakan apa lagi yang akan muncul dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Di samping itu juga persyaratan-persyaratan untuk kualifikasi dosen yang setiap periode berubah-berubah, tambah berat. Nah, sehingga kami tadinya menargetkan misalnya tahun ini sudah bisa ada sekian guru besar, terpaksa terhambat lagi karena harus berubah. Ada persyaratan jurnal internasionalnya harus nambah lagi, kebijakannya berubah nambah. Ini kadang-kadang tantangan-tantangan yang harus, intinya adalah kebijakan. Tapi insya Allah kami juga menyiapkan kajian di bawah tim Pak Desi ini, jadi penjamin mutu kami, itu juga selalu mencari alat zigzagnya, cara berkelitnya menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya, mudah-mudahan tercapai apa yang sudah kita. Dan tentu saja di sini Pak Rektor tidak sendiri ya Pak ya, ada jajaran yang lain yang akan mensupport, mendukung untuk membangun Universitas Malahayati. Karena kata adaptasi ini sebenarnya tidak semudah membalikan telapak tangan bahwa universitas harus adaptasi terhadap perubahan-perubahan. Kemudian Pak Desi tadi Pak Rektor di awal sempat menyebutkan bahwa sebenarnya kemitraan dengan lembaga universitas sudah dilakukan. Ini kalau bisa dijelaskan detail lagi, ini apa perannya untuk Malahayati dengan bekerja sama dengan universitas atau lembaga? Ya, kita memang banyak punya kerjasama baik di institusi negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan tentu semua dari kerjasama yang kita bina itu dalam rangka untuk Tridharma, memperlancar Tridharma, kemudian juga memperbesar serapan lulusan. Karena kan kita bekerja sama mungkin dengan user juga agar nanti lulusan kita itu bisa terserap oleh pasar kerja. Dan juga ada bagian khusus sendiri sebetulnya di bagian kerjasama, dan kita di Universitas Malahayati ini ada wakil rektor khusus bagian kerjasama. Jadi kita memandang sangat penting, tidak hanya biasanya kan gabung sama WR1, tapi ini ada wakil rektor khusus di bidang kerjasama yang membidangi kerjasama. Dan sebetulnya banyak Mbak, kalau contohnya misalnya di saya sendiri
saya banyak melakukan kerjasama dengan teman-teman di BKKBN tadi dalam pengentasan atau percepatan penurunan stunting untuk menuju 2024. Kemudian juga dengan teman-teman BNN untuk P4GN ya, terutama untuk pencegahan peredaran narkoba, terutama di mahasiswa itu juga dalam rangka kerjasama. Terakhir Pak Desi, indikator kesuksesan universitas kan dilihat dari berkualitasnya lulusan. Saat ini lulusan Mahayati sudah seperti apa nih? Bagaimana gambarannya? Ya, kalau menurut saya lulusannya sudah cukup baik. Indikatornya kenapa bisa saya bilang baik? Karena masa tunggu lulusan untuk merep kerjaan itu rata-rata untuk yang kesehatan tuh kurang dari 3 bulan. Jadi anak-anak yang kesehatan, bahkan kalau yang kedokteran itu belum lulus sudah banyak yang antri. Farmasi juga demikian kan. Gitu. Itu jadi indikator bahwa lulusan kita itu sangat baik. Sangat baik. Kemudian Pak Rektor mungkin mau menambahkan? Ya, jadi di samping itu memang tingkat masa tunggu kerjanya yang di bawah 3 bulan, mereka sekarang sudah banyak yang menduduki jabatan-jabatan penting. Bahkan sudah ada, kalau di pemerintahan ada yang level eselon 2 sudah menjadi kepala dinas. Jadi sudah ada yang kalau dia di swasta sudah istilahnya sudah menjadi kepala apa ya, kalau di level bukan cabang ya, kanwil. Sudah ada lagi tingkat wilayah. Karena memang serapannya cukup tinggi dan tersebar, sehingga pada di daerah-daerah terpencil di Kalimantan juga ada satu yang sudah menjadi kepala cabang apa dari Astra waktu 2000 itu juga sudah, dan sudah banyak beberapa, termasuk tadi dokter kepresidenan, wakil presiden ya, dokter wakil presiden, alumni kita, kemudian dari salah satu tim dokter dari Puan Maharani juga kita, dan ada juga kemarin yang mendapatkan predikat lulusan Akabri Angkatan Darat terbaik, Akabri terbaik di Magelang. Itu alumni kita wanita. Karir. Baik, jadi sudah banyak sekali ya alumni-alumni yang berprestasi. Tapi ini pertanyaan seperti ini Pak Rektor, ini peran universitas bagaimana untuk pengembangan karir mahasiswa? Setelah lulus akan ada konselingnya atau seperti apa? Ada tidak seperti itu? Bukan setelah lulus malah. Setelah lulus, sebelum lulus. Masih perkuliahan kami mempunyai lembaga namanya Malahayati Career Center. Baik. Nah, Malahayati Career Center itulah mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk nanti menghadapi dunia kerja. Karena mahasiswa di samping mereka memiliki kompetensi utama, mereka juga dituntut memiliki soft skill yang banyak, yang ilmu yang tidak bisa diserap. Orang kadang-kadang heran, kenapa sekarang kok dokter banyak yang nggak jadi dokter gitu. Banyak dokter jadi kepala daerah, jadi anggota DPR gitu ya. Saya dokter jadi rektor gitu ya. Jadi ternyata ilmu soft skill memang sangat diperlukan di samping kompetensi utama. Nah itu yang kita tanamkan mulai sejak ini. Kemudian setelah lulus, karena kita di MCC juga menghandle setelah lulus, selalu men-transfer study para alumni, memberikan mereka kesulitan melalui grup alumni juga saling ada nanti jalan keluarnya. Baik. Misalnya ini ada kebutuhan tentang tenaga ini, di MCC juga selalu kita share kebutuhan tenaga, kita kerjasama dengan di samping dengan Kementerian Tenaga Kerja, bursa-bursa tenaga kerja, baik swasta juga, tapi kami juga memanfaatkan persatuan alumni. Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi sudah ada wadah untuk memonitor bahwa mahasiswa bisa mendapatkan karir dan pekerjaan. Terima kasih Pak Rektor. Tidak terasa Pak Desi, Pak Rektor, kita sudah di ujung acara. Mungkin bisa dimulai dari Pak Desi dulu untuk bisa memberikan closing statement untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, terima kasih Mbak Salwa. Kalau saya mungkin di akhir ini kami berharap mudah-mudahan kalau seandainya ada yang adik-adik lulusan SMA yang ingin berminat atau bergabung ke kampus Malahayati untuk tidak ragu-ragu, karena kami siap mengantarkan adik-adik untuk mencapai cita-cita sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Insya Allah kita sudah berpengalaman selama puluhan tahun untuk menghasilkan lulusan yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Desi. Kemudian Pak Rektor bisa Terima kasih. Kami dari Universitas Malahayati mengucapkan terima kasih pada masyarakat Indonesia yang selama ini sudah mempercayakan kepada kampus Universitas Malahayati untuk mendidik putra-putrinya, para generasi mudanya untuk menjadi top intelektual yang cerdas.
dan terus selanjutnya akan mengabdi kepada mereka. Dan tentunya kami juga tetap adalah mempersilahkan kepada masyarakat yang ingin menggunakan ilmunya bahwa di kampus Malahayati semua bisa kuliah. Tidak ada masalah lagi dengan pembiayaan, tidak ada masalah lagi dengan waktu, tidak ada masalah lagi dengan tempat tinggal. Semua bisa kuliah di Malahayati. Baik, luar biasa sekali spiritnya Pak Rektor. Semua bisa kuliah, percayakan di Universitas Malahayati. Baik, terima kasih Pak Rektor. Sama-sama. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin, amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita doakan semoga Universitas Malahayati dapat terus memberikan kontribusi yang cukup besar untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar betul-betul untuk Indonesia. Saya Salwa Sakinah mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di sudut pandang berikutnya.